kenapa ya gua, mungkin lo, atau mungkin kita semua nih, itu bersimpati sama Travis Bickle, karakter utama di film Taxi Driver karya Our Great Martin Scorsese. Padahal buat yang udah nonton pasti tahu nih, gak ada kata yang lebih tepat untuk menggambarkan karakter ini selain disturb. Nah, di video ini bareng gue Tama, kita akan bareng-bareng cari tahu. Dan seperti biasa, gue jamin setelah lo nonton video ini, lo akan bisa lebih ngerti dari pertanyaan, kenapa kita bisa bersimpati sama Travis Bickle. New York, tahun 70-an, kota yang busuk, kotor, penuh pelacuran, narkoba, dan kriminalitas. Setidaknya, itu yang dipikirkan oleh Travis Bickle. Travis ini adalah seorang veteran perang Vietnam yang membawa beban psikologis yang berat. Bagi dia, perang belum berakhir, karena peperangan sesungguhnya itu masih terjadi di dalam dirinya. Saat ini, Travis bekerja sebagai sopir taksi di malam hari kota New York. Dia bilang alasannya simpel. Dia nggak bisa tidur di malam hari. Setiap malam, dia berpatroli di jalanan kota New York yang sama hancurnya dengan pikirannya. Dari mulai mobilnya yang dilemparin pakai sampah, sampai dia harus bersihin kursi penumpang dari muani. Each night when I return the cab to the garage, I have to clean the cum off the back seat. Some nights I clean off the blood. Itulah yang akhirnya mendasari kebencian dia sama kota. Dia mengimani hujan sejati akan turun dan membersihkan kota dari kekacauan itu. Seperti hujan yang membersihkan kotoran dari trotoar. Si Travis ini juga sering banget nih disalahpahamin sama orang. Kayak di adegan awal film ini nih, waktu dia lagi daftar jadi sopir. Jadi waktu dia lagi interview dan lagi ditanya soal riwayat mengemudinya, dia kayak ngejokes gitu. Tapi respon si petugas agensinya ini tuh malah kayak tersinggung gitu. How's your driving record? It's clean. It's real clean, like my conscience. Are you gonna break my chops? You don't trouble with guys like you come in here and break my chops all the time. If you're gonna break my chops, you can take it on the arches right now. You understand? Sorry, sir. I didn't mean that. Physical. Clean. Age. 26. Nah, terus ada detail menarik juga nih di adegan ini. Di sini framing kayak aneh gitu. Karena kita bisa lihat ada dua orang kayak lagi cekcok gitu tuh di belakang. Shot ini menunjukkan gimana dunia sekitar Travis itu nggak peduli sama dia. Bahkan di ruangan kecil itu, dia tetap bukan pusat perhatian. Terus yang lebih bikin pecah lagi, kamera bergerak secara pedestal ke atas, semakin nunjukin fokus ke ruangan yang ada di belakang. Ngasih tahu ke kita apa yang terjadi dengan Travis, nggak sepenting apa yang terjadi di belakang. Mempertegas Travis adalah pengamat yang nggak pernah bisa masuk ke dalam dinamika sosial. Nah, hal yang sama ini juga terjadi waktu Travis nyoba kenalan sama cewek penjaga bioskop Bokkips. Gerak-gerik awalnya aja udah aneh banget nih. Dia masuk, terus balik lagi. Terus lo lihat nih, cara Travis berinteraksi. Kaku, kepedean, dan gak peka sama situasi. Travis. That's nice. What can I do for you? I'd like to know what your name is. What's your name? Give me a break. Well, you can tell me what your name is. I'm not gonna do anything, you know. Do you want me to call a manager? Oh, you don't have to call the manager. I mean, I'm just asking. Troy! All right, okay. Travis terasingi dari semuanya. Dia hidup sendiri dan terisolasi di kota yang ramai. Dia jarang ngomong, tapi pikirannya ini selalu berisik. Itulah alasan kenapa dia tuh suka bengong dan susah untuk fokus sama realitanya. Nah, ini nih salah satu scene Travis diajak ngobrol sama teman-temannya di tempat makan gitu. Di sini kita bisa lihat nih, dia malah fokus ke hal lain yang ada di sana. Travis? Travis? You run all over town, don't you? Lalu shot ikonik saat kamera ngezoom ke arah tablet yang mulai larut merupakan simbolisme pikiran Travis yang mulai menggerogoti dirinya. Gak ada yang bisa ngertiin dia. Bahkan kota ini pun seakan menolak keberadaannya. Michael Chapman, sinematografer di film ini, juga sengaja membuat exposure di film ini itu lebih gelap atau underexposed. Jadi menciptakan grain yang melengkapi dunia kota New York yang digambarkan kelam. Selain itu, Travis juga mengalami krisis eksistensial, merasa kebingungan dengan makna hidup dan tujuan hidupnya. All my life needed was a sense of some place to go. Lalu dia bertemu Betsy. Betsy ini seorang pekerja kampanye calon presiden Charles Palantine.
Cara si Travis ngedeketin Betsy ini menurut gue juga agak unik nih. Dia berdalih mau menyelamatkan Betsy. Travis kasian ngelihat kehidupan Betsy ini, dan dia merasa dirinya bisa menjadi penyelamat untuk memperbaiki keadaan. I think you're a lonely person. I drive by this place a lot, and I see you here. I see a lot of people around you, and I see all these phones and all this stuff on your desk, but you're not a happy person. And I think you need something. Dialog dari scene ini ngasih kita clue kalau Travis ini memiliki kecenderungan savior complex, yaitu seseorang yang merasa ingin menyelamatkan orang lain, namun mengabaikan kebutuhan atau masalah dalam dirinya sendiri. Orang yang merasa ingin menyelamatkan itu sebetulnya adalah orang yang perlu diselamatkan. Nah, terus di adegan ngobrol ini nih, lagi-lagi Travis nih mencoba ngejokes gitu nih ke Betsy. Tapi Betsy juga sama nih, kayak gak nyambung gitu. I should get one of those signs that says one of these days I'm gonna get organized. You mean organized? Organized. It's a joke. Bahkan nih kalau kita coba tarik mundur lagi, waktu adegan Travis kenalan sama Betsy di awal, waktu si Travis ditanya soal pandangan politiknya, Travis nggak tahu apa-apa. What do you think of Palantine? I'm sure he'll make a good president. I don't know exactly what his policies are, but I'm sure he'll make a good one. How do you feel about the senator's stand on welfare? I don't really know the senator's stand on welfare, but I'm sure it's a good stand. You sure though? Dari adegan ngobrol itu, kita diperlihatkan perbedaan kelas sosial antara Travis dan Betsy. Nah, gongnya, ini waktu Travis ngajak nonton Betsy ke bioskop bokips. Travis ngiranya normal aja nih ngedate ke bioskop bokips. Perbedaan kelas sosial itu bahkan kelihatan nih dari outfit mereka. Menambah kontras, menunjukkan bagaimana mereka ini berasal dari dunia yang sangat berbeda, baik dalam hal sosial, ekonomi, bahkan cara berpikir. Which is different. Wait a second. Mengarahkan kita ke shot paling ikonik di film ini. Saat Travis coba minta maaf ke Betsy lewat telepon. Kameranya nge-tracking ke arah koridor yang kosong. Gerakan kamera ini bikin penolakan Betsy terasa lebih menyakitkan. Kosongnya koridor juga menyimbolkan Travis yang akan kembali ke dalam kekosongan. Bagi Travis, Betsy ini bukan wanita biasa. Dia melihatnya sebagai satu-satunya harapan, cara untuk mengubah hidupnya yang kosong dan penuh kebingungan. Kalau kita perhatiin semenjak bareng Betsy, kita bisa lihat shot Travis di society, di siang hari, menyatu dengan hiruk-pikuk kota New York, yang mana sebelumnya dia lebih sering hidup di akuariumnya yang namanya taksi itu. Jadi ikan yang cuman bisa mengamati manusia yang ada di luar kaca. Kecewa dia luapin kemarahannya di kantor Betsy. Travis sadar ada yang gak beres di dalam dirinya. Dia mau komunikasiin itu, tapi gak bisa. Dan lawan bicaranya, Wizard, di sini juga malah gak ngasih respon atau jawaban yang ngebantu. Kayak lo pernah gak sih pengen cerita, tapi sekalinya ngomong, respon yang keluar itu malah omong kosong semua. Dan ujung-ujungnya, lo malah bilang, yaudah dah, gak penting. Di tengah kegundahan itu, Travis merencanakan sesuatu, kayak yang dia bilang ke Wizard. I got some bad ideas in my head. Lalu dia mulai beli senjata ilegal. 44 Magnum, 38 Snub Nose, Colt 25 Automatic, dan 380 Walter. Semua itu dibeli sama dia untuk satu tujuan, yaitu membunuh calon presiden Palantine. Waduh, kok tiba-tiba gitu, Le? Iya nih, jadi Travis lagi ada di fase ketiga dari 5 fase melewati duka. Elizabeth Kubler-Ross membagi proses berduka dalam 5 tahap. Denial, anger, bargaining, depression, dan acceptance. Model ini sebetulnya untuk menjelaskan respon orang terhadap kematian atau kehilangan besar. Cuman menurut gua, kehilangan makna hidup itu juga bisa dilihat sebagai bentuk kehilangan eksistensial yang memicu respon mirip proses berduka. Oke, kita coba breakdown satu-satu ya. Tahap denial adalah saat Travis menelpon Betsy pasca tragedi bioskop. Dia bingung, shock, takut. Lalu tahap anger adalah saat Travis ngamuk di kantor Betsy. Lalu fase bargaining. Di fase ini, Travis menemukan cara baru, yaitu rencana membunuh Palantine. Membunuh Palantine adalah cara Travis untuk menawar rasa sakit karena diputusin Betsy. Dia mikir kalau dia nggak bisa sama Betsy, maka orang yang diperjuangkan oleh Betsy harus mati.
Di sini dia bersemangat lagi nih. Kayak dia menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Nah, salah satu adegan yang juga cukup ikonik yaitu saat dia ngomong di depan kaca. By the way, adegan kaca ini ternyata nggak ada di skrip. Di situ Robert De Niro beneran improv dan aktingnya, bagus banget cuy. Berkat scene ini jadinya mengonfirmasi kalau Travis udah nggak lagi sepenuhnya hidup di dunia nyata, melainkan tenggelam dalam imajinasi yang ia ciptakan sendiri. Di momen dia lagi bersemangat ini, tiba-tiba shotnya itu berubah langsung ngeliatin dia lagi tiduran tuh, sendirian. Nunjukin kalau realitanya tuh gak seheroik imajinasinya. Here is... Masih di fase ini, Travis juga berambisi menyelamatkan Iris, seorang PSK di bawah umur yang beberapa kali ia temui waktu lagi patroli. Fase berlanjut ke fase 4, yaitu depression. Travis gagal membunuh Valentine. Upayanya selalu digagalin sama kayak pas pampresnya gitu. Travis sadar dia nggak bisa bunuh Valentine. Jadi dia langsung ke planning keduanya, yaitu menyelamatkan Iris. Travis masuk ke apartemen dan menembak 3 orang yang terlibat dalam perdagangan seks anak. Di sini Travis kelihatan mau mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi semua pistol sudah habis pelurunya. Jadi dia cuma bisa duduk dengan keadaan lehernya yang sudah tertembak. Lalu polisi mulai memenuhi TKP. Dari overhead shot ini, kita diperlihatkan kerusakan yang dibuat oleh Travis. Dan di sebelah kanan frame, kita bisa lihat Iris yang mengenakan gaun putih sambil ketakutan, memperlihatkan kontras yang brutal antara niat penyelamatan Travis dan kenyataan mengerikan dari kekerasannya. Di titik ini, Travis akhirnya menuju fase kelima, yaitu acceptance. Dia mengakhiri dukanya karena Betsy, karena berhasil menjalani apa yang ia yakini sebagai tujuan hidupnya itu. Tapi, film ini bukan soal duka Travis ke Betsy. Akar masalah sesungguhnya yaitu kesepian dan ketiadaan makna hidup, dan itu tidak pernah selesai. Ini yang sebenarnya terjadi. Denial adalah ketika dirinya yang gak punya makna dan tujuan hidup, lalu menjadi sopir taksi demi mengalihkan kebingungannya itu. Anger, Travis, frustrasi karena menjadi sopir taksi itu gak bikin dirinya sembuh. Sebaliknya, malah membawa kebencian sama kota. Bargaining, Travis menemukan harapan dan tujuan hidup baru, yaitu Betsy, yang dianggap menjadi jawaban atas kebingungannya itu. Depression, hubungan dengan Betsy kandas. Bukannya berlanjut ke fase acceptance, dia malah mau balas dendam dengan berencana membunuh Valentine. Mundur lagi dia ke fase bargaining, mencari-cari lagi nih. Dan akhirnya menemukan tujuan hidupnya yang baru, yaitu dengan menyelamatkan Iris. Yang terjadi adalah siklus di fase 3 dan 4. Dia nggak pernah benar-benar menyelesaikan pencarian makna dan tujuan hidupnya. Film diakhiri dengan adegan mirip kayak awal filmnya dimulai, menandakan Travis akan kembali meledak dan siklus kembali terulang. Walaupun Kubler-Ross sendiri bilang kalau tahap-tahap ini tuh nggak harus linear ya, bisa lompat-lompat atau ngelup kayak si Travis gini. Jadi bukan berarti Travis ini gagal juga, karena kita memang nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi sama Travis. Bisa jadi dia meledak lagi, atau justru reset menuju siklus baru, entah destruktif atau enggak. Oh iya nih, salah satu elemen menarik di film ini yaitu penggunaan color grading-nya. Warna hijau dan kuning yang dominan dalam banyak adegan, menciptakan suasana kesendirian dan kehancuran, menyimbolkan dunia yang tidak benar-benar peduli pada Travis. Yang mana film-film seperti Joker dan Whiplash juga terinspirasi oleh teknik color grading yang serupa. Dalam Joker, warna ini digunakan untuk menggambarkan kondisi mental Arthur Fleck yang semakin hancur. Dan di film Whiplash, warna ini digunakan di momen-momen kejatuhan Andrew. Dan di video ini, ya, gue juga terinspirasi sama color grading yang ada di film Taxi Driver ini. Video gue tanpa color grading itu jadi kayak gini. Selain karena memang gue pribadi suka secara visualnya, ini kayak memberikan kedalaman di setiap diskusi kita. Jadi gitu ya, kita bisa bersimpati sama Travis Bickle karena di balik kekerasannya, kita melihat seseorang yang terjebak dalam pencarian makna dan tujuan hidup. Dan itu adalah perjalanan
yang bisa kita semua pahami dan alami. Film ini punya tempat yang spesial di dalam diri gue. Ngejokes gak nyambung, disalahpahamin, ngelamun, sampai ngomong depan kaca. Ini jujur aja nih, pernah banget gue alamin. Ngebuat film ini beneran jadi cermin yang jujur buat refleksi. Setidaknya menurut gue pribadi. Tapi gimana? Dari semua yang Travis alami tadi, apa kalian juga ada ngalamin hal yang sama? Let me know guys. Oh iya, mungkin kalian udah tahu juga ya. 2 minggu lalu dari saat video ini dibuat, channel ini udah tembus 1000 subscribers. Bahkan di luar ekspektasi gue sih, bisa secepat ini. Terus yang bikin gue seneng, itu respon kalian yang mostly positif dan membangun. Kadang bisa sampai ada diskusi juga tuh. Yang mana itu jadi salah satu goal gue juga ya. Bisa jadi wadah untuk kita-kita yang punya minat yang sama. Oh ya nih, gue juga mau bacain beberapa saweria yang udah masuk ya. Dari Mistik, semangat bang. Pasti. Dari Daki, buat ngilangin beban pikiran ke viewer dan fokus konten terus. Makasih banyak bro, really appreciate it. Dari Gangster Kobum, isi. So ya, gitu aja. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah subscribe dan percaya sama channel ini. Bikin gue makin semangat untuk garap konten-konten berikutnya. Karena masih banyak banget guys film-film seru untuk kita diskusiin.